Bocah brengsek, kau cari mati. Luar biasa sekali. Bahkan Zhuobufen pun kau kalahkan. Benar sekali. Ternyata kau menyimpan keahlian. Ini benar-benar luar biasa. Semuanya, orang ini punya hubungan erat dengan Nenek Tong. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ayo serang bersama-sama. Tangkap dulu orangnya, baru kita rencanakan selanjutnya. Setuju? Panitia. Apa yang kau lakukan? Sial-sial, aku terlalu keras memukul. Lau Qianbei, maafkan saya. Ini pedangnya, kembalikan pada Anda. Aku Zhuobufen sepanjang hari berburu elang. Tak disangka hari ini, mataku dicongkel elang. Adik kecil, sungguh keterampilanmu luar biasa. Lau Qianbei. Saya salut. Sampai jumpa lagi. Berdiri. Istana Lingjiu bukan tempat yang bisa kau datangi sesuka hati. Dan pergi seenaknya? 4 pelayan di bawah Nenek Tong. Hormat para Tuan Shuzhu, maafkan kami terlambat menyambat. Mohon Tuan maafkan hamba. Cepat bangun, tidak usah sungkan. Terima kasih Tuan.
Kami Barampat adalah saudari Kember. Nenek Tong memberi nama hamba Mejian. Yang tiga ini masing-masing Lanjian, Zujian, Jujian. Baru saja bertemu saudari-saudari dari berbagai departemen, mengetahui semua situasi. Sekarang hamba sudah menutup gerbang. Bagaimana harus menghukum badik-badik yang berani memberontak ini? Silakan Tuan putuskan. Lambang kehidupan dan kematian. Lambang kehidupan dan kematian. Lambang kehidupan dan kematian kambuh lagi. Apa yang harus kita lakukan? Sakit sekali, lihat. Dia depak sekaliwer. Tidak apa-apa. Aku sudah baik. Nyawa hadaba ini adalah hadiah dari Yang Mulia. Mulai sekarang apapun perintahmu, rela menjalani bahaya sekalipun. Cepat bangunlah. Terima kasih Tuan Yang Mulia. Tuan, tolong bantu kami. Selamakan kami. Tolong bantu kami. Tuan, hati-hati. Tuan, tolong bebaskan kami juga. Semuanya, dengarkan aku bisa menyembuhkan tanda kematian. Asalkan kalian memberitahuku titik akupuntur yang ditanam, aku akan mengobatinya. Aku akan mengobati kalian satu persatu, oke? Oke, milikku di sini. Oke. Semuanya, Dengarkan aku, tenanglah. Kalian seperti ini. Tuan Suju tidak tahu bagaimana memulainya. benar. Tuan Suzu. Kemarilah, katakan. Semuanya. Aku yang tidak berbakat ini, berkat Nenek Tong. Mendapatkan metode untuk memecahkan tanda kematian. Asalkan tahu titik akupuntur yang ditanam. Aku bisa mengobatinya satu persatu. Jika tidak tahu titik akupunturnya, metodeku untuk mengidentifikasi titik akupuntur masih sangat dasar. Tapi, asalkan kalian tidak terburu-buru dan memberiku waktu, aku pasti akan menemukan cara sampai kalian sembuh. Baik. Sepupu. Aku lihat Tuan Suju kewalahan. Bagaimana kalau kita bantu? Sudah begini, tinggal di sini juga tidak ada artinya. Lebih baik kita pergi. Sepupu. Ini serahkan pada kalian. Ya, Tuan MU Rong. Tuan MU Rong, tunggu sebentar. Tuan MU Rong. Kenapa buru-buru pergi? Lebih baik tinggal di sini. Makan dulu sebelum pergi. Adik keempat. Aku telah menyinggung puncak samar. Sangat malu. Sudah berterima kasih kau tidak mengakumku. Mana berani mengganggu lagi. Tidak mengganggu. Tuan MU Rong, kau pahlawan hebat, ahli dalam sastra dan bela diri. Aku sangat mengagumimu. Aku hanya ingin Ingin meminta petunjuk dari Tuan MU Rong, bukan? benar, begitu maksudku. Tuan Duan memang pandai bicara. Begitulah yang kupikirkan. Shifu Castle. Kau menahan pahlawan hanya alasan. Yang kau inginkan adalah gadis cantik, bukan? Kau menyimpan potret Nona Wang secara diam-diam. Sekarang kau menahan kami di sini. Kau menganggap keluarga, Gusu Murong kami, sebagai orang bodoh. Tuan salah paham, potret itu bukan milik Nona Wang, hanya mirip dengannya saja. Dia juga mirip dengan Senior Li Qiushui. Sudahlah Sanbao, tidak perlu banyak bicara. Ayo kita pergi. Sepupu, ayo pergi. Tuan Duan.
Terima kasih. Nona Wang. Sedala. Di mata Nona Wang. Hanya ada sepupunya saja. Satu-satunya yang bisa kulakukan. Hanya mengucapkan selamat tinggal padanya. Kakak mencari aku? Saudara Juang, silakan duduk. Kali ini, Persatuan Pengemis akan segera mengadakan konferensi tahunan Kunsan. Saleh Kenduruk. Dalam konferensi ini, akan dipilih calon ketua baru. Kita harus segera berangkat untuk menghadirinya. Karena kau sudah menjadi anggota Persatuan Pengemis. Lebih baik bawa Nona Azi bersama-sama. Agar saling menjaga. Terima kasih, kakak. Ini yang paling tepat. Pemilihan ketua baru kali ini. Semua anggota persatuan boleh ikut serta. Ketua baru akan ditentukan berdasarkan kekuatan bertarung. Aku tahu kemampuanku biasa-biasa saja, bukan tandingan para tetua. Tapi kau sangat ahli dalam bela diri. Apakah kau berminat untuk bersaing menjadi ketua? Aku tidak mungkin bisa, kakak. Aku tidak sanggup. Kenapa tidak? Aku baru bergabung beberapa hari. Pengalamanku masih sedikit, dan aku belum berjasa apa-apa untuk Persatuan Pengemis. Bagaimana mungkin aku menjadi ketuanya? Jangan berpikir seperti itu. Sejak Xiao Feng Si Kengkina meninggalkan Persatuan Pengemis, Persatuan tidak memiliki pemimpin. Kehilangan muka. Ini menyangkut warisan ratusan tahun Persatuan Pengemis. Aturan ini dibuat agar tidak terikat oleh pengalaman. Jika kau bisa menang, namamu akan terkenal di seluruh dunia. Bukankah itu hal yang sangat baik? Kakak, aku tidak takut kau menertawakanku. Aku tidak punya ambisi apapun. Aku hanya ingin bisa berada di samping Nona Azi. Sudah sangat puas. Saudara. Aku ada satu kalimat, tidak tahu pantas dikatakan atau tidak. Kakak, katakanlah. Aku tahu kau sangat mencintai Nona Azi. Tapi Nona Azi tidak begitu. Setiap hari dia ingin kembali ke Liao. Tahukah kau mengapa? Mohon kakak beri petunjuk. Nona Azi ini keras kepala. Paling mengagumi orang yang kemampuan luar biasa. Dia selalu menyebut kakak iparnya, setiap kali memujinya. Pasti orang ini juga luar biasa. Gai Bang adalah kelompok terbesar di dunia. Saat Kiao Feng menjadi ketua, sudah sangat terkenal di dunia persilatan. Siapapun yang melihat pasti menghormati dan mengagumi. Jika kau bisa menjadi ketua Gai Bang, menjadi pahlawan yang terkenal di seluruh dunia, mengapa khawatir Nona Azi tidak melihatmu dengan cara baru? Masih ada waktu sebelum berangkat. Apakah ingin seperti sekarang? Mengejar Nona Azi, atau menunjukkan kemampuanmu? Membuatnya tetap bersamamu dengan setia. Saudara, pikirkan baik-baik. Nenek. Kau pergi begitu saja. Tapi kau tidak memberitahuku di mana Nona Meng. Aku sangat merindukannya sekarang. Saudara, kita berdua sama-sama menderita kerinduan yang mendalam ini. Bagaimana bisa menghibur diri? Penderma Duan mendengar apa yang kukatakan tadi. Saudara, kau ahli bela diri, tapi cinta ini
tidak peduli bakat sastra atau bela diri. Jika tidak ada jodoh, tidak akan berhasil. Buddha pernah berkata, semua hal terjadi karena jodoh, semuanya hanya tentang jodoh. Tapi jodoh hanya bisa ditemui, tidak bisa dicari. Setelah berpisah, bagaimana aku bisa mencarinya di tengah lautan manusia ini? Kitab suci berkata, Semua hal terjadi karena jodoh, untuk tidak terjebak dalam penderitaan. Hanya bisa menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya, hati tidak bertambah atau berkurang, tapi kita manusia biasa. Bagaimana bisa mencapai tingkat itu? Sudah lama hati ini mengikutinya, tapi juga tidak tahu, apakah dia mencintaiku? pendermaduan. Eo. Pendermaduan. Yang membuatmu gelisah adalah apakah dia menyukaimu atau tidak. Aku bahkan tidak tahu nama dan di mana dia berada. Tidak tahu sama sekali. Dewi Buddha di atas, apakah ini takdir atau bukan? Saudara, aku tidak tahu apakah kamu dan dia berjodoh, tapi dunia ini sangat luas. Kita bertemu di luar kota Wuxi, di tengah hutan bambu. Juga di tempat tuli bisu di Gunung Leigu. Dan di istana Lingjiu, di puncak Misti. Sekarang, kita berdua berada di tangga batu yang sama. Sama-sama mengeluh karena cinta. Kalau bukan takdir, apa lagi? Haruskah kita minum untuk merayakannya? Tepat sekali. Perselang. Nikmat sekali. Dewi Buddha pernah berkata, di antara banyak orang, sulit menemukan sahabat sejati. Hari ini, aku setuju. Beruntung memiliki sahabat, kegelisahan di hati berkurang banyak. Tuan Suzu. Kita berdua saling memahami, lebih baik kita bersaudara. Kakak Kiao Feng Kiao adalah saudara angkatku. Dia pahlawan sejati, tak tertandingi dalam ilmu bela diri dan minum. Sayangnya dia tidak di sini. Kalau tidak, kita bertiga bisa bersaudara. Berbagi kebahagiaan persaudaraan, sungguh kebahagiaan seumur hidup. Pendermaduan, ingin bersaudara denganku. Ini kehormatan bagiku. Mari kita bersaudara dulu, nanti jika bertemu kakak Kiao, kita bisa bersaudara lagi, bagaimana? Sempurna. Kakak Suju, terimalah salam adikmu. Adik ketiga, cepat bangun. Adik ketiga, Kakak kedua. mari kita bersujud kepada langit dan bumi. Baik. Tuan sudah bangun, kumur-kumur dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Di mana Tuan Duan? Tuan mabuk tadi malam, Tuan Duan sudah turun gunung. Sebelum pergi, jangan mentalkan memberitahu Tuan. Setelah urusan di istana Lingjiu selesai, silakan Tuan datang ke Zongyuan untuk bertemu. Dia pergi. Aku masih banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Dua kakak perempuan.
Kalian keluar dulu, aku mau bangun dan berpakaian. Tuan, kami berdua akan membantu Tuan berganti pakaian. Aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Kemana jubah biksuku pergi? Tuan mabuk semalam. Kami berempat membantu Tuan mandi dan berganti pakaian. Tuan tidak tahu sama sekali? Mandi, berganti pakaian. Kalian berempat. Ada yang tidak beres, Tuan? Aku laki-laki, kalian perempuan. Bagaimana bisa kalian memandikanku semalam? Ini. Kami berempat adalah pelayan Tuan. Bahkan rela mati untuk Tuan. Jika Tuan punya permintaan, silakan. Keluar. Keluar, kalian keluar saja. Aku bisa berpakaian sendiri, tidak perlu kalian. Cepat keluar, lain kali kamarku lebih baik. Jangan masuk, laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat, kalian keluar saja. Keluar. Kenapa kalian menangis? Tuan menyuruh kami keluar. Tidak membiarkan kami melayani. Pasti membenci kami. Jangan sedih, ini salahku, Aku ini bodoh bicara. Lain kali jika ada yang perlu dilakukan, beritahu aku sebelumnya, agar aku bisa bersiap. Tuan jangan marah. Di Istana Lingjiu tidak pernah ada laki-laki, tapi Tuan adalah Tuan. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Cepat, mandikan dan pakaikan Tuan. Baik, Tuan silakan ke sini. Beberapa kakak perempuan. Masih banyak pemimpin pulau dan gua yang belum diobati. Aku sudah menyuruh mereka mengatur antrian, menunggu di ruang utama. Tinggal menunggu Tuan selesai sarapan, lalu mengobati mereka. Kalau begitu lihatlah tanda kematian ini. Sangat berbahaya, aku tidak lapar sekarang. Ayo kita pergi sekarang. Baik. Aku giliranku. Terima kasih atas nyawa yang diselamatkan. Tuan. Semuanya. Suju memang bodoh dari lahir. Untuk metode pencabutan ini, dia belum terlalu mahir. Jika terus seperti ini, hanya bisa menyembuhkan 4 orang dalam setengah hari. Semua pasti akan menderita lebih lama. Bagaimana ini? Tuan, di belakang Istana Lingjiu ada gambar bata yang ditinggalkan nenek. Katanya berhubungan dengan life and death talisman.
Kenapa Tuan Tidak pergi melihat? Kalau begitu, tolong ke kantor saya. Baik. Silakan masuk, Tuan. Ini adalah ruang batu. Kenapa kalian tidak masuk? Tuan, kami para pelayan tidak boleh masuk. Kenapa? Ini adalah tempat penting istana. Kami tidak boleh sembarangan masuk. Tidak apa-apa, masuklah bersama. Tuan, sebelum nenek meninggal, dia pernah berkata, jika kami setia melayani dan berlatih dengan sungguh-sungguh, maka saat kami berusia 40 tahun, kami diizinkan masuk ke ruang batu ini selama 1 hari untuk mempelajari seni bela diri di dinding batu. Sekarang, meskipun Tuan sangat baik, tidak membatalkan janji nenek dulu. Itu masih 20 tahun lagi. 20 tahun? Bukankah kalian sudah tua saat itu? Mana ada tenaga untuk berlatih bela diri? Masuklah, kita berlatih bersama. Sudah, saya bilang masuk ya masuk. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Tuan, gambar-gambar ini sepertinya disusun berurutan. Tuan, sesuai urutan, kita harus melihat gambar Jai dulu. Ini bukan tangan memetik bunga Gunung Tian Shan? Ini telapak 6 matahari Gunung Tian Shan. Saat di perjalanan ke Sisia, nenek mengajarkan mantra-mantra ini padaku, yang ternyata cocok dengan gambar-gambar ini. Gerakan di bawah ini mungkin. Kalian kenapa? Terima kasih Tuan, telah mengobati luka murid-murid. 4 kakak, tidak usah sungkan. Cepat bangun. Terima kasih Tuan. 4 kakak. Tadi sebenarnya kenapa? Kenapa kalian tiba-tiba pingsan? Tuan, kemampuan kami sangat rendah. Tidak bisa mempelajari seni bela diri ini. Dulu nenek meminta kami menunggu sampai usia 40 tahun. Baru mau melihat gambar di ruang batu ini sidahan sekali selama 1 hari. Ternyata memang penuh makna. Ilmu bela diri di dinding batu ini terlalu mendalam. Murid-murid tidak kagap tenaga dalam. Baru mencoba latihan, langsung masuk jalur meridian yang salah. Untang Tuan si Pat menolong, kalau tidak. Kami mungkin akan lumpuh selamanya. Nenek sangat berharap pada kami.
Berharap kami bersaudari bisa setelah usia 40 tahun. Mempelajari ilmu bela diri tingkat tinggi ini, tapi kami bodoh. Mungkin latihan 20 tahun lagi. Juga tidak berani masuk ruangan batu ini. Ini salahku, seharusnya aku tidak membawa kalian masuk. Tuan jangan berkata begitu. Itu kebaikan Tuan. Kami yang tidak tahu diri. Tenaga Tuan sangat dalam. Berlatih ilmu bela diri tinggi ini sangat bermanfaat. Nenek sering tinggal di ruangan batu ini berbulan-bulan. Untuk mempelajari diagram di dinding batu ini. Empat kakak, aku baru saja berlatih ilmu di sini sekarang. Semangatku tinggi dan tenaga dalamku penuh, aku ingin latihan lebih lama. Kalau begitu kalian istirahat dulu, siapa tahu. Aku bisa membantu lebih banyak orang menghilangkan tanda kematian. Terima kasih perhatian Tuan. Pergilah, pergilah. Ayo, baik minum. Saudara, sekarang kau adalah Raja Selatan, harus bertugas di Yunzhou. Menunggu kesempatan menyerang Song Yuan sebagai kakak. Meski tidak ingin kau pergi, tapi untuk meraih prestasi. Lebih baik kau segera memimpin pasukan ke selatan, yang mulia. Ekspedisi selatan adalah hal besar, tidak sembarangan, lagi pula. Xiao Feng hanya orang kasar. Benar-benar tidak paham memimpin pasukan. Sekarang dinasti Song dipimpin Ibu Suri, mengangkat si Ma Guang. Pemerintahan rapi tanpa celah, ekspedisi selatan sekarang. Memang agak terlalu dini, ayo saudara, kau di Yunzhou. Harus selalu ingat tujuan mencaplok selatan. Hamba patuh, ayo. Yang mulia, tenang saja, kalau ada yang tidak patuh. Kakak iparku pasti akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Bagus. Adik, mencari pejabat tinggi. Tidak sama dengan berkelahi, sejak zaman dulu. Biasa menyuap mata-mata dengan harta, orang selatan serakah. Banyak orang hina dan tidak tahu malu. Suruh bawahannya tidak pelit harta. Banyak-banyak menyuap saja. Ide bagus, harta kekayaan ini. Lebih berguna dari ilmu kakak iparku, Kaisar. Kenapa Yang Mulia selalu begitu pintar? Azi, kau sangat menggemaskan, bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu gelar Putri Duanfu. Terima kasih, Yang Mulia. Ayo, sajikan anggur. Kakak ipar, ayo. Hormat kepada raja. Rumah yang besar sekali ya. Kakak ipar, aku belum pernah melihat rumah seindah ini. Saudara-saudara, tak perlu banyak basa-basi, cepat bangun. Semuanya, bangunlah. Kakak ipar, kenapa mereka semua begitu takut padamu? Semuanya bangun, dengar tidak? Raja, semua ini menunggu persetujuan Anda.
Raja. RA. Ambil nawa ini. Cepat bangun, terima kasih Raja. Raja, AZ. Kakak ipar, kamu datang. Azi tinggal di sini beberapa bulan, kesehatannya membaik. Aku setiap hari minum banyak obat penguat, mana mungkin tidak membaik. Benar, rupanya jadi pejabat tinggi ada manfaatnya juga. Tapi ada satu hal, aku setiap hari di halaman ini saja. Hampir mati bosan, temani aku naik kuda. Ya, kakak ipar. Baik, aku janji, aku akan suruh siapkan kuda. Baik, ayo. Kakak ipar, kita balapan kuda. Lihat siapa yang lebih cepat, bagaimana? Baiklah, Kamu tunggu di sini. Ayo, kakak ipar. ayo. Kakak ipar, lihat. Ayo. Ada APA, AZ? Tidak mau ku bantu? Aku bahkan tidak bisa menarik busur ringan ini. Aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan terburu-buru, pelan-pelan pulihkan tenagamu dulu. Jika nanti belum membaik, aku akan ajarkanmu teknik dalam. Pasti akan membantumu menambah tenaga. Benarkah? Ini katamu ya, janjimu harus ditepati. Harus ajarkan aku teknik dalam. Setelah kamu sembuh, pasti aku ajarkan. AZ, AO. Kakak ipar, tunggu aku. Cepat, ayo, ikut, jalan, cepat, ikut. Hormat kepada Raja Selatan.
Semuanya bangun. Kalian tadi pergi kemana? Hari ini giliran kami kali memotong rumput. Berkat Raja. Hasilnya lumayan, saudara-saudara, bawa wanita tercantik. Harta karun terbaik, persembahkan semuanya untuk Raja. Baik, ya ayo, cepat, cepat, cepat. Cepat. Di mana kalian mencuri hasil panen ini? Di Luar Shuozhou, di wilayah Song. Kami mencuri hasil panen di sana. Kamu dari mana? Aku berasal dari desa Zhang. Mohon tuanku berbelas kasih. Biarkan aku pulang dan berkumpul dengan orang tuaku. Aku mohon, tuanku. Mohon tuanku berbelas kasih. Biarkan kami pulang. Mohon tuanku berbelas kasih. Biarkan kami pulang. Tuanku, berbelas kasihlah. Kamu dari mana? Oh, aku punya rahasia besar. Ingin memberitahumu. Katakanlah. Hanya bisa kuberitahu kamu saja. Suruh mereka mundur. Ikut aku. Katakanlah. Lepaskan dulu tali di tubuhku. Ada sesuatu di dadaku untukmu. Apa itu? Lihat saja sendiri. Siapa kamu? Kenapa ingin membunuhku? Katakanlah, aku bisa tidak membunuhmu. Benar aku. Kamu sudah membunuh seluruh keluargaku. Sekarang ingin memusnahkan sampai ke akarnya, ya? Bunuh seluruh keluargamu. Siapa orang tuamu? Xiao Feng. Kamu membunuh ayah dan ibuku, membunuh pamanku. Aku ingin memotong-motongmu. Memotongmu ribuan kali. Bagaimana kamu tahu aku Xiao Feng? Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah anak dari Yuju, dari Ju Xianzuang. Bunuh atau potong. Terserah kamu. Jadi kamu keturunan Yu Shi Shuangxiong. Di Ju Xianzuang, aku dikepung oleh para pendekar Song Yuan. Aku terpaksa bertindak, tidak ada pilihan. Aku juga tidak menyangka ayah dan pamanmu bunuh diri. Lepaskan dia. Siapa namamu? Aku Yu Tianji. Aku tidak akan mati di tangan orang sepertimu. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Dasar orang Liao terketak. Bocah kurang ajar, berani menghina kakak iparku. Kamu berani sekali, tidak takut mati? Kakak, bocah ini licik sekali. Mau pakai kapur untuk melukai matamu. Kini juga pakai kapur. Lempar matanya. Sudah. Hasil curian kalian hari ini, berikan semuanya padaku. Bagaimana? Tuanku Berknan. Terima kasih atas kemurahan tuanku. Semua yang menyerahkan tuanan. Datang ke istana tuanku untuk kedaya. Terima kasih, tuanku. Ayo, saudara-saudara, pergi. Kalian semua cepat pulang. Jangan datang ke perbatasan lagi. Kali ini aku melepaskan kalian. Lain kali, tidak akan. Cepat lepaskan aku. Lepaskan. Terima kasih.
Tuanku. Terima kasih, Raja. Ayo pergi. Terima kasih, Raja. Kita semua manusia, mengapa harus dibedakan menjadi Song besar, Hitan, Jurchen, Goryeo, saling menyerang dan memaki. Kau memanggilku anjing hitan. Aku memanggilmu babi Song. Kalian berdua lepaskan dia dan pulanglah. Terima kasih, Raja. Bagaimana? Apa ada uang untuk kembali ke Zongyuan? Maaf, aku sedang berburu, tidak membawa uang. Jika kau butuh, bisa ikut aku ke kota untuk mengambilnya. Yao Feng, seorang pria lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku lebih baik mati kelaparan daripada menerima uangmu. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kau ingin balas dendam, kapan saja bisa. Azi, ayo pergi. Hei anak kecil, jika ingin balas dendam pada kakak iparku, latihan 100 tahun lagi. Dia di sana berhenti. Ikut dia. Apa yang kalian lakukan? Nayak Kyuda. Lepaskan aku. Anjing-anjing setan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Asyik, orang layang-layang terbang. Lepaskan aku. Orang layang-layang terbang. Asyik.
Xiaofeng, kau brengsek. Beraninya kau bunuh aku sekaligus menyiksaku seperti ini. Bukanlah tindakan pahlawan sejati, Kiao Feng. Kau sudah membunuh seluruh keluargaku, membunuhku pun tidak apa. Ayah, paman, kali ini anakmu. Mengkenakan mati di Tanggon Xiaofeng. Anakmu ingin membalas dendam untuk kalian. Tapi aku tidak bisa mengalahkan Kiao Feng. Dia mengejek kakiku, tolong. Lepaskan aku. Jangan gigit. Cepat, lepaskan aku. Aku lepaskan kau, Oak. Sudah, berhenti berkelahi. Kenapa kau menatapku? Kau cantik, aku suka melihatmu. Bernie. Tapi, kau memang lucu. Aku ingin menahanmu di sini untuk menemaniku bermain, tapi tidak bisa sampai kakak iparku melihatmu. Tunggu. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian mau? Aku. Kalian, jangan. Bagus. Sungguh manis. Tahukah kau mengapa aku memberimu ini? Aku tidak tahu, tolong beri tahu. Kau benar-benar bodoh, bahkan tidak tahu mengapa aku menyelamatkanmu. Kau tidak tahu kalau kakak iparku ingin memotongmu menjadi daging cincang? Setidaknya itu kau tahu, kan? Dia adalah pembunuh ayahku, tentu saja dia ingin memusnahkanku sampai ke akar-akarnya. Aku beritahu kamu, hari itu, dia pura-pura melepaskanmu. Lalu, dia menangkapmu lagi. Kalau bukan karena aku, kamu bisa hidup sampai sekarang? Terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkanku, Nona. Sudahlah, asalkan kamu tahu di dalam hati saja sudah cukup.
Bajumu ini lumayan bagus. Oh ya. Aku akan memberimu nama. Namamu adalah Taichou. Ya, namamu adalah Taichou. Terima kasih telah memberiku nama ini, Nona. Putri Kipiao, hari ini kerajaan Dashi dari barat mengirimkan seekor singa. Putri, apakah kamu mau melihatnya? Benarkah? Hebat. Ayo, Taichou, aku ajak kamu melihat singa. Panggilkan pawang singa dan bawa belasan prajurit. Baik, Putri. Hamba menghadap Putri. Apakah singa ini bisa memakan manusia? Lapor Putri. Singa ini pernah memakan banyak orang, sejak dikurung sampai sekarang. Kami hanya memberinya makan kambing, kelinci, dan ayam hutan. Sudah lama dia tidak memakan manusia. Taichou, bukankah kamu bilang, apapun yang aku katakan, kamu akan menuruti? Ya, tentu saja. Kalau begitu aku ingin melihat, mana yang lebih kuat, kepalamu yang keras, atau gigi singa itu. Bisakah kamu membantuku? Putri, kamu tidak bercanda kan? Bagaimana cara mencobanya? Sepertinya perkataanmu hanya omong kosong. Hamba berkata jujur, hanya saja, Putri, ini sangat sederhana. Cukup masukkan kepala Taichou ke dalam kandang. Padanya tidak akan terjejit. Kapten Silly, kamu memang pintar. Baik, begitu saja. Hei kalian, masukkan Taichou ke dalam kandang singa. Tidak, Putri, tidak. Aku akan dimakan. Putri. Taichou, jangan takut, biarkan dia menggigitmu. Cepat, masukkan. Shijit, shijit. Taichou. Captain Shili, Taichouku mati karena ulahmu. Ganti. Tunang, hamba akan periksa. Bawakan air. Baik. Putri, dia sadar. Hebat, kamu tidak mati. Syukurlah kamu tidak mati. Kalau tidak, siapa yang akan menemaniku bermain? Bermain dengan singa begitu senang, ya, Raja? Kakak Kepar. Siapa orang ini? Kenapa pakai topeng di kepala? Dia adalah utusan dari Kerajaan Gaochang, wilayah barat. Ini adalah persembahan Taichou, Kakak Kepar. Lihat kepalanya, bahkan singa tidak bisa menggigitnya. Kakak ipar, bagaimana menurutmu topengnya? Menurutku, bahkan kamu belum tentu bisa melepasnya. Dibuat dengan sangat halus, sayang juga kalau dilepas. ITU, utusan Kerajaan Gaochang Belong. Saat baru lahir, wajahnya biru dan giginya runcing. 3% mirip manusia, 7% mirip hantu. Sebenarnya, aku juga ingin melihat. Seperti apa wajah aslinya? Menurutku dia tidak menakutkan, justru ucapanmu membuatnya gemetaran ketakutan. Kakak ipar, kamu bercanda lagi. Seperti aku ini cantik. Mana mungkin membuat orang takut? Jangan nakal, aku ada urusan dulu. Kakak ipar, temani aku sebentar lagi. Lagi pula menurutku, kamu juga tidak ada urusan penting. Siapa bilang? Tidak mungkin terus menemani anak kecil seperti kamu. Anak kecil? Di matamu, kenapa aku selalu anak kecil? Azi, kondisi tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Ingat untuk minum empedu beruang.
Habis, ambil lagi di tempatku.